media sosial sudah beyond itu sebenarnya. Pekerjaan apa yang menurut kita itu paling enak? Hobi yang dibayar kan? Media sosial adalah dan internet adalah banjirnya informasi. Halo teman SMA, kembali lagi di Cerita SMA bersama aku, Kezia. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena katanya tuh beliau ini adalah dokter, tapi dokter versi dunia digital. Di sini kita sudah bersama Kang Arul. Halo, Kang Arul. Kezia, apa kabar? Baik, Kang Arul sendiri gimana? Lelah. Kenapa lelah ngikutin trending topik gitu. Oh. Lelah bikin ini ngikutin medsos yang baru, thread segala macam. Tapi menyenangkan. Hari ini menyenangkan. Oke. Berarti kalau kita capek ngerjain PR, kalau Kang Arul capeknya ngikutin media digital, sosial ya, bikin konten gitu kan. Apalagi kemarin baru ngapusin konten yang di akun Kang Arul tuh kan. Itu kenapa Kang? Boleh di-spill dong. Penasaran ya? Penasaran dong. Tiba-tiba saya berhenti jadi dokter digital nih. Iya, karena berpikir kemarin kan memang di yang akun Instagram Kang Arul itu memang aktivitas Kang Arul kan. Jadi ngisi di mana, narsum di mana, jadi pembicara seminar di mana. Sekarang agak ngubah tuh. Karena Kang Arul itu sudah lebih 10 tahun tidak nulis novel. Dulunya penulis novel gitu kan. Sekarang mikir ini kebetulan ada follower yang banyak gitu kan, ribuan gitu kan. Kemudian udah nulis novel grafis deh. Jadi memang sengaja dihapus untuk mengubah konten gitu. Jadi orang datang tuh nggak ngeliat Kang Arul kesini gitu. Kadang-kadang nggak banyak yang WA tuh. Lu kapan di rumah sih? Jalan-jalan mulu gitu kan. Nah sekarang saya ingin menghibur sih sebenarnya, menghibur follower dengan konten-konten cerita ya ala-ala Korea kayak gitu deh. Gitu. Ala-ala Korea. Ala-ala Korea. Tapi kepikiran nggak? Maksudnya kalau itu kan akunnya dijadiin buat akun konten. Kepikiran nggak sih buat punya akun pribadi buat nge-share yang kayak hari ini jadi narsum di sini gitu? Ada. Jadi Kang Arul tuh sebenarnya mengelola hampir, kalau IG sendiri ya, IG sendiri itu hampir 15. Wah. Ya, jadi yang buat jalan-jalan ada sendiri akunnya. Gitu, buat fotografi ada sendiri. Buat yang lucu-lucu kan yang tadi dilihat itu kan, itu yang dosen Galau TV itu ada sendiri gitu kan. Jadi buat belajar humas sendiri lagi gitu. Memang saya memiliki akun yang nggak mau dicampur gitu. Jadi biar orang tahu expertnya ini gitu. Kepribadiannya seperti ini gitu sih. Jadi begitu sih sebenarnya. Jadi Kang Arul berpikir begini. Oke, kita punya media sosial. Kita boleh naikin tuh kita lagi aktivitasnya di mana, kita lagi jalan kemana, kemudian lagi makan apa, nggak ada masalah gitu kan, eksistensi diri nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya bisa kita switch itu menghasilkan gitu kan, entah jadi influencer atau menjadi reviewer atau bahkan pengembangan akun itu kita jual, ya kenapa enggak? Gitu lah, kenapa enggak? Dan kebetulan memang pendidikan Kang Arul linier dengan pekerjaan sekarang gitu loh, sebagai konsultan kehumasan digital, konsultan media sosial, S3-nya juga dokter media sosial, mau nggak mau mainnya media sosial gitu loh. Jadi pemasukan terbesarnya dari media sosial. Iya. Berarti Kang Arul kan udah jadi the expert of social media banget nih. Kan sampai S3-nya aja ranahnya ke sana kan. Ya. Nah, Kang Arul tuh aku mau nanya deh pendapat Kang Arul tentang kondisi media sosial saat ini gimana? Kan Kang Arul banyak main nih, banyak main sosmed. Berarti tahu dong merhatiin pergerakan sosmed tuh gimana? Iya, kalau Kang Arul melihat nih sebenarnya ada 3 fase ya. Jadi fase pertama itu orang berlomba-lomba bikin akun media sosial. Tujuannya? Belum jelas. Yang penting punya dulu gitu loh. Jadi di awal-awal media sosial itu di awal-awal tahun 2000-an, 2008 segala macam gitu kan. Sudah ada Multiply, sudah ada Blog, Drive gitu kan. Kemudian ada sebelum Facebook itu ada Friendster gitu kan. Jadi mereka berlomba-lomba aja gitu. Jadi baru login ke internetnya gitu kan. Kemudian fase keduanya adalah mulai tuh naikin aktivitas keseharian. Ya kan, aktivitas keseharian di mana ya ada yang FOMO, ya kan?
ada yang flexing, cuman modal 10.000 dipotret, cekrek, gue lagi healing nih gitu kan, ada kayak gitu kan, atau lagi jalan-jalan kemana nunjukin gitu kan. Itu fase kedua sampai di mungkin 3-4 tahun yang lalu masih seperti itu. Nah sekarang fase ketiga media sosial sudah beyond itu sebenarnya gitu kan. Jadi selain juga banyak yang baru login ke media sosial, juga ada yang memang untuk FOMO masih flexingnya masih ingin berteman segala macam. Nah yang fase yang ketiga adalah mulai tuh mendapatkan uang dari media sosial, monetisasinya. Riset terbaru di 2 bulan yang lalu ya di medio 2023, bahkan salah satu akun media sosial TikTok kalau kita sebutin namanya itu sudah masuk ke dalam marketplace ketiga di Indonesia, mengalahi dua marketplace warna orange dan warna hijau. Setelah itu baru TikTok. Jadi Kang Arul melihatnya, ternyata media sosial tuh sudah sampai ke situ yang orang tuh nggak pernah berpikir kan. Nggak pernah berpikir kita bisa jualan di Instagram, kita bisa nawarin barang di Facebook Group, kita juga bisa live sambil jualan barang di TikTok. Masih ingat kan? 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri seperti itu. Jadi itu yang membuat ini loh fase media sosial tuh seperti itu. Nah sekarang kita sudah mulai masuk fase yang keempat nih. Apa tuh? Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kita bikin konten media sosial, kita bahkan bisa bikin caption tak karirnya udah pakai AI semuanya. Iya, itu kan jadi luar biasa. Jadi kalau seandainya nanti kerja saya jerawatan tinggal pasang filter-filter aja gitu kan. Bisa ini. Terus karena kita lagi syuting nih, matanya ngelihat ke kiri baca teks. Itu sudah ada AI yang untuk mengubah ya, bukan merubah ya, mengubah bola mata kita yang hitam menghadap kamera. Jadi bayangin itu perubahan yang sangat luar biasa kan. Kalau itu nggak dimanfaatin oleh teman-teman yang sekarang lagi duduk di SMA, sayang gitu loh. Iya berarti gitu kan. Teman-teman SMA harus mulai rajin konten nih Kang, apa gimana? Kayaknya begitu. Dulu kan nggak pernah berpikir ya. Ketika Kang Arul kuliah juga nggak pernah berpikir. Kang Arul ngambil media sosial. Berarti saya hanya jadi dosen media sosial aja gitu loh. Berpikirnya begitu. Apa sih manfaatnya? Gitu kan. Sama lah seperti teman-teman saya yang main game. Apa sih manfaat game? Tiap hari main game, malam main game, push rank di Epic nggak naik-naik gitu kan. Udah tinggal 1 bintang lagi nggak naik-naik gitu kan. Belum lagi yang yang egois udah pakai marksman ya, player keduanya pakai marksman juga gitu kan, pakai mage juga gitu kan. Orang nggak berpikir bahwa itu ternyata bisa jadi profesi. Benar. Gitu kan. Sekarang e-sport itu luar biasa, udah masuk Asian Games, Asia Games segala macam, sudah ada World Championnya segala macam dan gajinya luar biasa. Kalah dosen. Main game kalah sama main game ya. Teman Kang Arul yang gamer itu bisa dapat 50 sampai 60. Per bulan. Baru gajinya saja. Bersih. Belum dia live. Bersih. Pekerjaan apa yang menurut kita itu paling enak? Hobi yang dibayar kan? Benar. Apalagi sekarang orang bisa bikin konten, gitu kan? Teman-teman SMA bisa bikin konten, nggak perlu belajar di kursus yang bayarnya mahal untuk ngedit video. Sekarang sudah tinggal pilih 7 foto, pakai CapCut. Mau nyebutin capcut sih sebenarnya. Pakai CapCut videonya udah jadi. Ada template-nya. Cukup 1 foto videonya udah jadi gitu kan. Mau ngedesain ada Canva segala macam. Artinya di era keempat yang sudah banyak aplikasi dan kecerdasan artifisial ini, teman-teman SMA bisa memanfaatkan itu untuk bikin konten gitu loh. Kalau mau nyari ide itu sudah ada juga AI-nya. Ide konten selama 365 hari tinggal diketik aja. Itu langsung muncul gitu loh. Suaranya nggak bagus, gampang, ya kan? Ada text to speak yang bahasa Indonesia, lu tinggal ketik aja, masukin suaranya jadi. Bener. Gitu. Wajah nggak bagus, gampang, semen putih. Nggak, banyak aplikasi yang bisa bikin seperti itu. Artinya kita nih sambil ngobrol, tiba-tiba kita minta wajahnya tuh wajah profesor, bisa tuh jadi kartun profesor. Wajah perempuan bisa berubah jadi perempuan. Itu AI-nya sangat luar biasa. Ngebantu banget di media sosial buat teman-teman SMA yang daripada gitu kan
ngabisin pulsa untuk bikin konten media sosial, kenapa itu nggak di upscaling aja untuk mendapatkan penghasilan? Benar. Tapi nih Kang ya, kan sebenarnya yang bikin konten tuh banyak, teman aku juga udah mulai banyak yang bikin konten. Tapi di tengah banyaknya konten ini, ada kalanya tuh malah jadi overload information. Jadi informasi tuh jadi banyak banget gitu. Iya, dan itu jadi salah satu tantangan di dunia digital gak sih? Sangat banget. Itu dalam secara akademik ya, karena mau nggak mau kan Kang Arul kan dosen ya. Di tim Jordan itu mengatakan salah satu tantangan media sosial adalah dan internet adalah banjirnya informasi. Nah, di banjir informasi itu sebenarnya adalah pasar ide. Oke. Pasar ide di mana setiap orang itu punya kuasa untuk menawarkan ide-ide terbaru tuh apa sih. Jadi kalau seandainya teman-teman SMA hanya menduplikasi konten-konten sebelumnya, maka di pasar ide itu sudah terlalu jenuh, udah terlalu banyak gitu kan. Sekarang coba deh, dulu kalau seandainya kita ingin terkenal segala macam, ngeluarin album lagu perlu masuk studio record gitu kan. Perlu cari orang yang bisa main musik segala macam, arrangement. Sekarang kan enggak. Kita bisa bikin sendiri, kita bisa menawarkan pasar ide itu di tengah masyarakat. Ini loh, kita bisa seperti ini. Bahkan saya melihat ada konten belajar matematika yang mudah. Oh, iya. Ternyata penontonnya banyak gitu. Endorse-nya juga banyak. Jadi tergantung teman-teman SMA sebenarnya pasar ide apa yang mau ditawarkan ke netizen yang original gitu. Percaya deh, enggak semua konten yang laku itu hanya joget-jogetan. Benar. Gitu kan, banyak konten positif lain yang juga bisa mendapatkan uang yang banyak gitu. Benar. Yang soal matematika itu aku ingat banget waktu yang ibu dengan anak kan? Ada itu. Ada. Tapi waktu aku baru masuk SMA tuh lagi ngambis-ngambisnya mau kuliah gitu kan. Padahal masih masuk SMA. Terus bikin goals-goalsan gitu buat ya biar bisa rajin belajar, biar bisa diterima beasiswa segala macam gitu kan. Itu kan jadi menarik. Iya, jadi TikToknya tuh aku pakai buat follow tips and trick belajar matematika kayak gitu. Artinya memang pangsa pasarnya ada. Benar. Jadi tinggal jangan khawatir lah. Ada penontonnya sedikit Kang Arul, yang like sedikit, tenang kok, pangsa pasarnya ada gitu loh. Nanti someday ketika pasar idenya itu memang masuk, nanti akan banyak gitu kan. Ya kan kayak Kang Arul tuh udah ngerumusin bikin konten kayak gini yang nonton cuma 10.000, 20.000 gitu. Cuma ya. Aduh. Ya, tiba-tiba aja 6 juta sekarang. Per hari ini udah 6 juta segala macam. Oh, ternyata memang begitu, artinya konsisten. Jadi yang pertama adalah buatlah sesuatu yang menarik di pasar ide itu, yang original buat teman-teman yang original. Yang kedua adalah konsisten. Gitu kan. Ingat siapa yang joget-joget teh, Mulyadi ya? Kenapa? Mulyadi gitu kan, ada kan ya adminnya, kameramennya Mulyadi ya gitu kan. Mulyadi itu sudah bikin ratusan konten. Dan dia baru ketemu konten menariknya itu ya begitu pas joget-joget itu. Artinya dari situ kita bisa bercerita soal jangan pernah lelah untuk bikin konten. Kayak penemu lampu, dia sudah menghancurkan ratusan lampu, akhirnya ketemu yang terakhir itu. Gitu. Jangan baru naikin 30 konten, aduh kok penontonnya dikit. Baru 30, orang lain tuh bisa 1.000, 2.000 segala macam gitu kan. Jadi seperti itu. Berarti kesimpulannya tuh jatuh 7 kali, bangunnya harus 8 kali. Ya, jatuh 7 kali bangun. Kalau bisa 10, 12 kali bangun gitu kan. Bisa jadi nanti akan jatuh lagi gitu kan. Kemudian akan jatuh lagi sampai babak belur udah mau meninggal. Bisa jadi itu hikmahnya di situ. Tapi jangan stop di situ ya. Iya, jangan stop di situ gitu kan. Yang paling penting adalah sebenarnya kalau bikin konten selain tadi itu cari pasar ide yang bagus gitu kan, yang original, yang kedua juga konsisten. Ingat, kita punya etika loh main media sosial, kita punya regulasi main media sosial, kita juga harus ada batasan-batasannya gitu kan. Di Indonesia kan kita punya regulasi undang-undang ITE tuh gitu kan, bahwa kalau ada transaksi harus seperti ini. Harus menghargai juga hak cipta gitu kan, undang-undang hak cipta juga, terus harus juga menghargai undang-undang perlindungan anak di situ gitu kan. Jadi kalau seandainya kayak di YouTube itu bikin konten untuk anak itu harus diklik tuh, jangan lupa
klik untuk anak gitu loh. Oh, iya, konten iya. untuk anak gitu kan. Yang selanjutnya juga ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru muncul di akhir tahun 2022 gitu loh. Jadi memang teman-teman SMA yang ingin bikin konten, kita harus melihat itu gitu loh. Kita punya regulasi di Indonesia, meskipun itu tidak khusus ya. Meskipun tidak khusus untuk media sosial, tapi undang-undang itu minimal bacalah gitu kan. Minimal bacalah undang-undang itu, nanti takutnya ketika kita pakai, kan kita nggak bisa syuting orang. Iya. Kayak ngeprank kan? Kayak ngeprank kita syuting segala macam, meskipun lucu tiba-tiba kita naikin. Nah, etikanya dalam dunia fotografi dan videografi itu ada namanya model rilis. Model rilis adalah orang yang menjadi objek dalam video dan foto itu harus ditandatangani dan menyetujui, kalau bisa direkam ya, nanti buat teman-teman SMA kan saya menyetujui bahwa konten ini bisa dinaikin. Kalau enggak itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mungkin kontennya lucu, tapi belum tentu juga orang itu suka. Iya, belum tentu setuju ya. Belum tentu setuju karena dia korban di prank gitu kan. Apalagi kalau seandainya kontennya itu monetisasi. Ya kan? Dia mempublikasikan konten prank kemudian dapat duit dari situ gitu kan, dan tanpa izin yang menjadi korban, itu korban bisa menuntut. Gitu. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali kalau seandainya teman-teman SMA bikin konten itu main sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Selain regulasi, jangan lupa kita punya budaya. Iya, kita punya budaya bahwa pakaiannya harus seperti ini. Kita nggak boleh melecehkan satu budaya tertentu, karena bisa jadi antara budaya yang di barat dan yang di timur, provinsi di barat dan di timur itu bertolak belakang gitu kan. Mungkin di sini minum kopi bisa kakinya naik tuh. Tapi bisa jadi di provinsi yang mana kakinya nggak boleh naik. Tapi kepalanya di bawah. Gimana itu? Jadi seperti itu gitu kan. Jadi minimal teman-teman SMA boleh produksi konten, tapi belajar aspek regulasi hukum gitu ketentuannya biar nggak salah. Ya, berarti buat temen-temen nih yang suka bikin konten, ngeprank temennya atau pokoknya video yang nge-shoot orang lain, terus kalian belum izin nih ke orang lain itu kalian sebenarnya udah kehitung melanggar UU ITE ya. Betul, itu sangat melanggar. Apalagi ingat konten kan tadi saya bilang kan, ini banyak banget nih konten Kang Arul, banjir gitu lah. Teman-teman SMA juga jangan asal sembarangan share. Ya kan? Oh ini kontennya bagus nih, lah share segala. Bisa jadi itu hoax gitu kan? Iya benar. Bisa jadi teman-teman SMA sendiri yang akhirnya menyebarkan berita palsu, berita bohong dengan segala macam gitu. Jadi berhati-hatilah gitulah. Meskipun konten itu kelihatan benar, karena hoax itu kan memang kelihatan benar gitu loh. Kadang-kadang kelihatannya benar gitu kan, masuk sumbernya akal dari ini, gitu. desain visualnya kayak dari media masa terkenal, padahal kan isinya misinformasi semuanya gitu loh. Pernah sih aku kayak gitu juga pas kejadian tuh yang diliput tuh tentang bukan masalah aku, tapi maksudnya berhubungan dengan aku gitu kan. Terus pas dicek, loh kok medianya padahal ternama gitu, tapi misinformasi. Iya, padahal kan aku tahu faktanya gitu, kan aku yang ngalamin gitu. Ternyata salah, padahal udah ternama. Iya, itu namanya fabricated content namanya. Jadi di hoax itu kan memang ada banyak jenis nih gitu kan, salah satunya itu bisa juga impostor konten segala macam. Jadi seolah-olah ini terbit nih di koran Kompas ya, kalau kita bisa cerita ya, Kompas gitu kan. Seolah benar beritanya dari Kompas, padahal itu cuma didesain aja pakai Photoshop, logonya dipakai, tapi isinya salah gitu kan. Ya itu fabricated semuanya gitu kan. Kemudian konteksnya kadang-kadang juga salah. Iya benar. Gitu kan, miscontext gitu kan. Miskonten, bukan konteks, miskonten gitu kan. Judulnya apa, isinya apa gitu kan. Jadi kadang, judulnya ini, padahal isinya nggak ada sama sekali soal itu. Belum yang satir, gitu kan. Saya kadang-kadang menyedihkan loh, artinya melihat lucunya kita itu adalah ketika orang lain tuh tersakiti. Oh iya benar. Itu yang kadang-kadang itu hoax sebenarnya itu, gitu kan. Satir itu hoax. Jadi kalau ada orang jatuh kita malah ketawa, gitu. Dan kita suka konten-konten, wah dia jatuh nih, ngakak banget. Padahal itu bullying itu sebenarnya, gitu loh. Jadi buat teman-teman itu bullying, jangan berpikir bahwa
melakukan pembulian dan dinaikin media sosial itu akan mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Enggak juga. Ingat nggak waktu itu ada anak sekolah ulang tahun diikat di tiang listrik, disiram, meninggal. Oh ya. Ya kan? Terus dinaikin di media sosial ketika pembulian itu. Yang terakhir juga itu diikat kemudian disiram segala macam gitu. Mungkin senang. Mungkin orang lain menganggapnya lucu, tapi buat korban, buat objek, ya hidup itu tidak selucu itu gitu. Itu jadi teman-teman harus berhati-hati sebenarnya gitu loh. Jangan termakan hoax, jangan juga melakukan perundungan di media sosial. Iya, teman-teman akan dapat like banyak, akan dapat komen banyak, akan di-share segala macam. Tapi coba switch deh posisinya kalau teman-teman itu berada sebagai korban pembulian itu gitu kan. Nah Kang, ngomongin soal konten, konten itu kan gak semuanya benar ya. Betul. Ada juga konten-konten tuh yang salah. Ya. Masalahnya di era yang kita punya banyak informasi ini, banyak banget informasi-informasi itu yang kelihatannya benar, yang kelihatannya masuk akal, tapi ternyata salah. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, itu tuh kita perlu apa sih? Ada solusi nggak? Saya pikir salah satu kata yang tepat untuk itu buat teman-teman SMA adalah mengetahui tentang literasi digital. Oke. Gimana tuh literasi digital? Jadi begini literasi digital. Jadi ketika waktu itu Kang Arul masuk anggota BTS ya ketika konser. Bukan ke situ ya. BTS-nya bukan BTS Korea. Bukan, BTS yang sinyal-sinyal handphone. Oke. Jadi literasi digital ya buat teman-teman, literasi digital itu sebenarnya adalah seseorang itu tidak hanya tahu tentang bagaimana menggunakan media digital, tapi juga diiringi oleh tanggung jawab. Gitu lah. Jadi mereka tidak hanya sekedar tahu tentang literasi penggunaan aplikasi, penggunaan handphone seperti apa, kalau seandainya messenger di WA atau di Line segala macam itu Telegram makanya kayak gimana, tapi dia juga bertanggung jawab terhadap informasi yang dia terima dengan informasi yang dia unggah dan dia sebarkan gitu. Jadi literasi digital sebenarnya gitu kan. Semua definisi baik dari UNESCO dan bahkan Direktorat SMA kan pernah mengeluarkan buku itu, panduan literasi digital buat keluarga, anak dan sekolah segala macam. Itu bisa diunduh gratis gitu. Jadi sebenarnya literasi digital itu seseorang itu tidak hanya piawai dan bisa menggunakan media digital, tapi bertanggung jawab ketika menggunakan media digital itu. Setidaknya ada 3, kan? Pertama adalah kecakapan dalam penggunaan media. Nah, jadi tahu tuh kapan harus nge-share gitu kan, kapan harus nyimpen konten-konten yang baik itu seperti apa gitu kan. Yang kedua adalah kecakapan dalam budaya digital. Kayak gimana tuh? Kan kita nggak boleh ngejawab WA temen dengan pakai capital, caption semuanya. Karena kan dalam dunia digital itu, dalam dunia internet kita punya netiquette. Kalau captionnya gede semuanya, itu berarti kan kita teriak kan? Iya kan? Ngegas ya. Ya ngegas, artinya ngegas segala macam gitu. Jadi teman-teman harus paham itu gitu kan. Dan juga contoh yang lain adalah emoticon. Enggak semua emoticon itu bisa dipakai. Contohnya emoticon yang gimana tuh? Contoh kayak like. Kan itu nggak semua emoticon tuh bisa dipakai. Karena lu sering melihat tuh ada orang tuanya meninggal tapi like-nya banyak. Gitu kan? Like-nya banyak, itu maksudnya apa gitu kan? Apakah menyukai status itu atau menyukai yang meninggal gitu? Kayak orang tuanya meninggal gitu kan? Itu yang pasti gitu. Jadi budaya digital mesti paham gitu kan. Seandainya ini kan udah global ya, udah sangat global. Jadi kita bisa bicara tuh near geografis sekarang, near demografis bahkan. Kita bisa bicara dengan orang barat, kita bisa bicara dengan orang Asia yang lain. Kalau dengan sesama orang Indonesia nggak apa-apa ngomong, apa kabar lo, lagi ngapain lo, gitu. Tapi kalau dengan orang Barat, dengan orang Eropa dan segala macam, kita kan nggak bisa nanya langsung. Benar. Gitu kan, kita kadang-kadang bertanya gimana kabar cuaca di sana. Kita nggak bisa nanya agamanya apa, gitu kan. Nggak bisa nanya lu kerja di mana, kan mereka punya private space yang nggak boleh masuk dulu gitu. Lah kalau di budaya Indonesia kan gampang, kadang-kadang ketemu orang di pinggir jalan juga kita nanya lagi puasa nggak gitu kan. Tapi kan kalau di barat nggak bisa gitu kan. Jadi budaya digital ini tuh harus dipahami. Nah yang ketiga adalah keamanan digital. Jadi buat teman-teman keamanan digital itu penting banget.
bahwa di media sosial itu jangan berpikir itu adalah ranah pribadi. Enggak. Media sosial itu bukan ranah pribadi. Even di private itu bukan ranah pribadi. Jadi jangan sampai nanti orang bisa profiling. Profiling itu gue sekolah di mana cerita. Hai guys, gue baru sekolah nih, baru pulang. Ketahuan tuh SMA-nya mana. Kan? Iya. Oh guys, gue lagi makan di bakso ini, gitu kan. Gue ke ATM nunjukin saldonya, gitu kan. Biasanya kan pernah kan nunjukin saldo 2M ya atau apa? Iya. Masya Allah gitu. Kebetulan itu uang jajan dari papa. Oh gitu, tiap hari ya 2M ya. Makasih kata papa. Jadi itu nunjukin adik-adiknya di rumah, keluarganya, alamatnya, sehingga orang profilingnya menjadi lebih mudah untuk itu. Yang kedua juga jangan mengungkapkan identitas pribadi secara mudah. Benar. Karena kan setiap media sosial kadang-kadang kita ditanya tuh nama lengkapnya siapa, alamatnya di mana. Ya pakailah nama yang lain, jangan pakai nama pribadi gitu loh. Benar. Bahkan tahu nggak sih Kang, waktu itu di Instagram udah beberapa tahun lalu sih, itu tuh pameran foto di KTP, tapi KTP tuh dikasih lihat semua seluruh isi KTP-nya. Nah itu kan bahaya. Yang menjadi banyak kasus pinjol itu dipakai yang share KTP dengan wajah gitu kan, dipakai pinjol kan kayak gitu. Lu harus motret lagi megang KTP. Ketika pakai diambil duitnya ya selesai sudah hidupnya.